Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri dalam segala hal. Mari manfaatkan sisa umur hidup di dunia ini yang sungguh sangat sebentar. Sungguh sangat sebentar. Umat Nabi Muhammad, kata beliau, umatku nanti umurnya antara 60 sampai 70. Jadi jangan ada usaha lagi untuk memperpanjang umur, tidak mungkin. Karena Nabi itu apa yang dikatakannya itu benar. Cuma mungkin ada yang lebih dari 70, tapi banyak onderdinal yang sudah rusak. Jadi biasanya ruku masih sempurna, kalau 80 ke atas mungkin tidak bisa ruku lagi. Macam-macam lah ya. Jadi karena itu mari waktu yang singkat ini gunakan untuk memperbaiki diri, menghapus dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah kalau mau bertobat, sekalipun dosa syirik, selama tidak mati dalam keadaan syirik. Jadi pernah untuk sihir macam-macam lah, pernah bunuh orang umpamanya, dosa dengan Allah, insya Allah kalau mau bertobat insya Allah Allah terima. Asal jangan ketiga gor-gor. Kalau gor-gor kayak Fir'aun itu tidak diterima lagi tuh. Nak terbenam baru nak bertobat tidak bisa. Ya. Kemudian perbanyak bekal karena perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Di kubur tidak ada hadis yang saya ketemu berapa lama, tidak ada. Tapi kalau di mahsyar ada riwayat 50.000 tahun. 50.000 tahun itu hitungan sana, bukan hitungan sini. Kalau hitungan sana berarti satu hari 1.000 tahun. Nah, kali aja. Kalau kita tamu VIP, walhamdulillah. Ada tamu VIP 7 kelompok dinaungi, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antaranya orang yang hatinya terpaut ke masjid, kayak bapak-bapak, ibu-ibu sekarang lah. Ya, walaupun bagaimana sibuknya tadi, tapi tengok jam, wah, ntar lagi berhenti. Alhamdulillah. Karena itu saya manggil diri saya, kita semua persiapkan cepat bekal dengan umur sedikit ini. Ya, menghapus dosa dan memperbanyak amal soleh. Zuhur ini muhasabah kita adalah surat Al-Qasas. Ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari olehmu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk keberuntungan jangka panjang, untuk kesenangan jangka panjang, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan jangka panjang, akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasib kalian mulai dari dunia. Ada ulama yang mengartikan itu keseimbangan katanya, atau apa itu namanya itu. Jangan lupakan bagianmu di dunia, silakan, tidak apa-apa. Tapi saya memilih pengertian ini. Jangan lupakan nasib kalian mulai dari dunia untuk akhirat. Kenapa? Dalilnya besok di akhirat ada orang yang menyesal. Kalau tahu aku begini dulu, aku gunakan seluruh fasilitas untuk amal soleh ini. Malah yang hebatnya lagi dalam riwayat dari Nabi, yang banyak pun amalnya nyesal juga. Kenapa aku tidak kasihkan semua dulu? Ya itulah riwayat Sya'ban itu. Jadi Sya'ban itu sahabat Nabi, jarak rumah dari masjid Nabi itu puluhan kilometer. Dia selalu hadir sholat berjamaah.
Pada suatu kali tidak hadir, tanya Nabi, mana Sya'ban? Tak nampak ya Rasulullah. Ayo kita ke sana ya, ke rumahnya. Sampai di rumah, bila tanya sama istri, ya udah wafat ya Rasulullah. Cuma menjelang dia wafat, ada kata-katanya Rasulullah. Kenapa saya kata tidak kasihkan semua? Kenapa saya tak kasih ini? Rupanya dia pernah menolong orang. Waktu mau pergi sholat subuh, itu ada orang kedinginan. Bajunya berlapis. Dikasihnya lapisan yang yang agak jelek lah, tapi tidak jelek kali, karena dia perlu juga. Waktu akan wafat nyesal ya, kenapa tidak aku kasihkan yang bagus gitu. Kemudian berimpak juga begitu. Ya. Jadi intinya udah berbuat baik nyesal lagi, apalagi yang tidak baik. Makanya ada kata-kata nanti, ya laitani kuntu turabah, kata orang kafir. Waduh, alangkah baiknya aku kalau jadi tanah kayak hewan itu, gitu. Jadi riwayatnya hewan besok kan ada pengadilan hewan di mahsyar. Jadi seluruh hewan yang pernah menganiaya hewan lain besok di sidang itu di sana. Silakan balas. Nah, ketika selesai hewani, orang kafir nonton dengan siksaan, dengan sedang disiksa. Nah, seluruh hewan itu kan jadi tanah, dikembalikan jadi tanah semua. Dia minta ulah. Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah pula kayak itu. Nggak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, diri saya. Mari gunakan seluruh yang diberikan Allah di dunia ini untuk mencari kebahagiaan akhirat. Kesenangan akhirat. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Mulai dari yang internal sampai yang eksternal di diri kita. Caranya gimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Wa dzakarallaha katsira. Tidak ada contoh untuk mendapatkan kesenangan dunia, kesenangan akhirat kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok dalam keadaan harmonis, contoh Muhammad. Dulu semua kita ini, roh kita ini dengan Allah, waduh. Alastu bi rabbikum? Semua jawab, bala syahidna. Ya Allah, engkau Rabb kami bersaksi. Semua harmonis. Karena begitu sucinya, Allah letakkan di rahim. Silakan Bapak yang ahli biologi, tengok itu. Bisa netes air mata itu. Gimana Allah memelihara dari sperma sampai ke rahim itu. Subhanallah. Tak kerja, tak apa langsung. Itu contoh. Rahim seakan dengan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmat. Gitu. Jadi kata rahim seakan dengan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, rahmat. Penuh dengan rahmat di situ. Besok ketemu Allah, la tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan sedihkan aku. Jangan gundah gulanakan aku ketika nanti dibangkitkan. Pada hari itu harta dan anak tidak lagi bisa memberi manfaat. Padahal hari ini kita sibuk dengan harta dan anak. Kalau sudah bicara harta, anda ada yang ngantuk tuh. Serius itu dalam rapat. Bagaimana meningkatkan produksi. Bagus, nggak apa-apa. Tapi hari itu tidak ada lagi gunanya. Malah kadang anak menjahannamkan kita. Saya ini ya Allah tidak pandai baca tulis Al-Quran ini gara-gara ayah saya. Tidak pernah saya diantarkannya sekolah dulu. Fasilitas melengkap ya Allah. Tapi tidak pernah. Coba buka video, tidak percaya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini ya. Uang harian saya 5.000. Uang bulanan saya 5 juta. Tapi tidak ada satupun kata-kata ayah saya, ibu saya menyuruh saya belajar Quran dulu. Jahannam untuk kita. Subhanallah. Wala banun. Juga harta tidak bisa. Karena Allah tidak terima sogok. Karena Malik Yaumiddin. Dia jadi hakim langsung. Siapa yang akan bahagia? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Hari ini orang kalau fisiknya sakit, sibuk, bagus. Kalau itu ibadah. Kalau kena kanker, otak, jantung, paru-paru, ginjal, macam-macam, sibuk. Ruko pun dijual. Bagus, enggak apa-apa kalau niat. Tapi berapa orang sibuk kalau kalbunnya sakit? Ada enggak? Ada enggak orang datang sama kita? Hati saya ini sakit nih. Apa penyakitnya? Mungkin ada ria nih, ada sombong.
ada hasad, ada dengki, ada syirik, dan lain sebagainya. Nggak ngerti orang. Padahal yang merusak kehidupan ini adalah qalbun yang sakit, bukan fisik. Fisik ini kalau sakit, sabar kita, ridho kita, insya Allah dosa berguguran. Insya Allah, hadis sahih, kata orang muhadisin, saya tidak ahli hadis. Darah bertukar, kalau ada yang haram keluar dia tuh dengan sakit, dan malah dapat pahala lagi. Wah. Tapi kalau qalbun sakit, mati dalam keadaan begitu, insya Allah neraka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu Muhammad, kau ingatkan atau tidak, anda akan beriman juga mereka. Kenapa? Karena hatinya sudah ketutup. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari gunakan seluruh yang diberikan Allah kepada kita untuk kesenangan besok. Contohnya siapa? Muhammad SAW. Sudah semua. Gimana saya bikin pahala lewat rambut? Sudah dijelaskan Nabi semua. Beliau pernah panjang rambutnya, beliau pernah pendek rambutnya, beliau dalam riwayat bawa sisir dan cermin, selalu menghias. Kalau hari Jumat tak ada acara urusan penting, dia menghias rambutnya, dia menghias badannya, ya, mematut. Wah, dia sudah ganteng, tambah ganteng lagi. Apalagi di bulan purnama, Aisyah sibuk mematut dirinya berlebih dari hari-hari yang lain, malam-malam yang lain. Muhammad sudah sibuk pula. Allahu Rabbi. Tapi semua pahala. Minimal ini kalau tidak dapat doanya. Setiap akan mengurus rambut baca bismillah. Pahala. Apa susah ya? Pahala itu. Selesai. Alhamdulillah. Atau bismillah ya Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Atau doa lain. Pokoknya doa lah. Sudah. Dapat pahala. Apa susah? Dari rambut. Tapi kami mau dapat pahala besar lagi dari rambut. Oke, kaya? Iya, kami kaya. Bikin. Alat-alat untuk merapikan rambut. Pertama, bikin tempat pangkas sebanyak-banyaknya. Caranya gimana? Iya, bikin. Sudah itu? Tarik karyawan. Tes. Kamu kerja dengan saya? Iya. Untuk kamu 70%, untuk saya 30%. Mak. Iya Pak Haji, iyalah. Orang biasa, enggak, pokoknya untuk saya 30. Dan itu masuk rekening khusus saya. Enggak perlu kasih sama saya. Gimana tuh? Nanti Pak Haji, cuma ada syarat. Kau kerja dengan saya, wajib sholat 5 waktu. 3 kali ada laporan kepada saya, kau enggak sholat 5 waktu, maka maaf, berhenti. Nanti anak-anakmu jadikan hafiz Quran. Masukkan tahfiz. Kalau kurang yang 70%, minta. Ini yang 30% sudah saya alokasikan untuk itu. Saya mau nanti, saya meninggal paling tidak 1000 orang yang sudah saya biayai untuk hafiz. Kira-kira berapa pahala yang itu? Satu saja kita buat pahala, lillahi ta'ala, dapat pahala. Hafal dia 30 juz kayak sahabat. Bukan untuk maksiat kayak Khawarij. Hati-hati itu. Anggaplah saya umpamanya punya yang kayak tadi itu. Nanti ada satu yang saya buat ya hafiz anak karyawan saya. Besok mau di surga dia tanya, Allah bilang, masuk. Enggak. Kenapa kau enggak masuk? Aku ada Azwir namanya. Allah kamu gitu. Jadi kamu enggak masuk? Enggak. Saya belum nampak dia. Dia harus dengan saya. Kenapa? Saya bisa hafal Quran yang membiayai dia, yang membiayai saya dia. Lewat ayah saya dulu bekerja tukang pangkas dengan dia. Saya tidak rela masuk surgamu ya Allah sebelum saya dengan dia. Dia mampir di surga karena air hidupnya dulu agak sombong sedikit. Kekayaannya banyak kali. Jadi kalau begitu kau ambil dia. Oh kayak kilat. Tuh keluar tuh. Ayo ke surga. Subhanallah 1 Pak. Kalau sampai 100 itu baru rambut. Jadi bapak-bapak lebih ahli dari saya bilang ekonomi itu. Coba. Belum lagi nanti distributor apa lagi? Alat-alat, pangkas dan lain sebagainya. Allahu Rabbi. Tapi syaratnya itu, sholat 5 waktu. Sudah itu apa lagi? Udah meningkat besok? Tolong pukul 9 stop ya, 20 menit. Bikin dibuka. Maaf, istirahat 20 menit. Sholat duha. Semua yang dilakukan oleh karyawan mengalir sama saya itu pahalanya. Apa susahnya bikin begitu?
Nah, kaya lagi Bapak, 100 miliar, sekolahkan jadi dokter. Anak atau keluarga atau anak teman yang cerdas itu. Apa? Sekolahkan jadi THT. Ahli dia, sudah itu suruh tambah lagi apa? Kau bisa membuka kepala manusia. Sekali buka sekarang 300 juta lebih. Coba. Dari uang itu gunakan pula untuk mendirikan ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Akhirnya yang sudah mantap ekonominya, kau harus duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi untuk menegakkan Islam kebenaran. Waduh, jadikanlah apa yang diberikan Allah kepadamu untuk kepentingan akhirat. Itu yang dilakukan sahabat. Kenapa umat Islam cepat melejit waktu itu? Itu. Utsman kekayaannya, Abdurrahman untuk itu semua. Nabi apalagi sahamnya di mana-mana. Subhanallah, itu yang membuat umat Islam dulu maju. Kenapa? Seluruh yang diberikan Allah kepada dia jadikan untuk mendapatkan kesenangan jangka panjang akhirat. Nah, turunkanlah ke bawah terus. Mata, telinga, kulit, spa sekarang berapa? Jantung, paru-paru, semuanya. Subhanallah. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya penyampai juga, Pak. Seluruh yang diberikan Allah kepada kita gunakan untuk kesenangan jangka panjang, yaitu akhirah. Orang yang selalu berpikir jangka panjang pasti berpikir jangka pendek dan menengah. Karena itulah Al-Quran menyuruh kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangka panjang itu lebih baik bagi kalian daripada jangka pendek. Maka Nabi sebagai contoh, insya Allah mudah-mudahan kita nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga kita, ya, dan keluarga kita, dan kita di masyarakat termasuk tamu VIP. 7 yang dinaungi. Nah, diantaranya nomor 1 imamun adil, Pak. Di hadis itu 7 yang dinaungi, yang nomor 1 imamun adil. Gunakan kekuasaanmu dari RT sampai presiden, menteri untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Maka yang pertama nanti dinaungi tamu VIP adalah mana pemimpin-pemimpin yang adil di dunia dulu. Masuk. Tuh jadi tamu VIP. Allahu Rabbi, di saat orang lidahnya keluar, perutnya besar karena makan hak orang, tidak selesai di dunia. Ya, ada yang merangkak, ada yang kayak babi, macam-macam. Sementara kita jadi tamu VIP. Caranya gimana? Jadikan seluruh yang diberikan Allah kepada kita untuk kesenangan akhirat. Contohnya siapa? Tidak ada di muka bumi kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tolong masing-masing kita rumah ada riwayat hidup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wajibkan anak cucu kita membacanya. Kalau kau menamatkan ilmu buku fisika 3 kali, riwayat ini 30 kali kau baca. Itu Pak, 30 kali kau baca riwayat Muhammad SAW ini. Kalau buku itu 3 kali, ini 30 kali. Mari kita semua lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.